Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang disusun oleh Siti Zalika Armanda dan Susanti. Pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini, peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran maupun perimbangan dan bagian-bagian lainnya. Yang kedua itu adalah tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang pertama, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik itu harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dan sifat yang buruk. Karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Yang kedua, peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Yang keempat, tidak terlalu sering menukar guru dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. Yang selanjutnya, yang kelima, hendaklah menghormati guru, memuliakan dan mengagungkannya karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. Selanjutnya yakni jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya dan jangan mulai bicara sebelum diizinkan guru. Yang ketiga atau C yakni etika peserta didik dalam Islam. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat. Anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik ukhrawi maupun untuk duniawi. Yang keempat, paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. 1. Kebutuhan taraf dasar, basic needs, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki dan harga diri. Meta kebutuhan, meta needs, meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan manusia memiliki tingkat kesulitan yang hierarki. Ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan oleh faktor endogen atau fitrah maupun eksogen, lingkungan, yang meliputi segi jasmani, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek peserta didik. Potensi peserta didik yang harus diaktualisasikan. Kebutuhan peserta didik baik kebutuhan jasmani primer seperti makanan, minuman, seks dan sebagainya. Kebutuhan rohani atau sekunder yang meliputi kebutuhan kasih sayang, akan rasa aman, akan rasa harga diri, rasa bebas, sukses dan kebutuhan akan sesuatu kekuatan, pembimbingan atau pengendalian diri manusia. Selanjutnya, sifat-sifat ideal peserta didik. Apa saja sih sifat-sifat ideal peserta didik itu? Salah satunya, yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka
ila Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi, hidup dibanding ukhrawi atau sebaliknya. Yang ketiga, bersikap tawadu, artinya rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan melihat berbagai pertentangan dan perbedaan pendapat sebagai sebuah dinamika yang bermanfaat untuk menumbuhkan wacana intelektual, bukan sarana saling menuding, menganggap diri itu paling benar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.